Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema, menghargai hak kesulungan. Bagian firman Tuhan yang kita baca dari Kejadian 25 ayat 34, demikian bunyinya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Saudara, kitab Kejadian mencatat sejumlah perilaku dan sikap hidup tokoh-tokoh Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Lama, yang dapat menjadi pembelajaran bagi kita. Dalam bagian ini dicatat tentang sikap Yakub dan Esau terhadap hak kesulungan. Alkitab mencatat Esau memandang remeh hak kesulungannya, sebaliknya Yakub sangat menginginkannya. Dikisahkan dalam kondisi perut yang lapar, Esau dengan mudahnya menjual hak kesulungannya kepada adiknya Yakub. Lalu apa sebenarnya hak kesulungan itu? Dalam tradisi Yahudi, ini adalah hak yang dimiliki oleh anak sulung yang terdiri atas beberapa hal. Pertama, ini berkaitan dengan kepemimpinan dalam ibadah dan keluarga. Kedua, hak ini juga memberi bagian ganda dalam harta warisan, bandingkan dalam Ulangan 21 ayat 17. Ketiga, hak kesulungan terutama berkaitan dengan hak untuk memperoleh berkat perjanjian yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Pada esensinya, hak kesulungan berisi penggenapan janji-janji Allah kepada Abraham dan keturunannya yang mewarisi janji tersebut. Dengan menjual hak kesulungannya, Esau menunjukkan bahwa dia memandang rendah berkat Allah dan janji-janji dari perjanjian Allah. Ia bodoh karena ia lebih memilih kesenangan sesaat daripada berkat-berkat Allah yang bersifat kekal. Jadi Esau memandang rendah hak kesulungan itu. Pada pihak lain, Yakub mempercayai dan menghargai berkat-berkat Allah yang bernilai kekal lebih dari hal-hal yang bernilai sementara. Sekalipun Yakub bukanlah pribadi yang sempurna, namun ia berbeda dengan Esau secara mendasar dalam hal imannya kepada Allah dan perjanjiannya. Dari kisah ini kita belajar beberapa hal. Yang pertama, pentingnya kita mempercayai dan menginginkan janji Allah lebih dari kesenangan daging yang bersifat sementara. Karena dalam janji Allah terkandung berkat yang bersifat utuh, holistik, bukan hanya berkat jasmani, tetapi terutama berkat rohani yang sangat kita butuhkan yang bernilai kekal. Yang kedua, pentingnya kita memiliki pengendalian diri sebagai salah satu dari buah roh. Tanpa pengendalian diri, kita dapat melakukan kesalahan yang menimbulkan konsekuensi yang serius, seperti yang terjadi pada Esau yang menjual hak kesulungannya karena sepiring kacang merah yang akhirnya merugikan dirinya. Nah, saudara, bukan saja bisa merugikan kehidupan seseorang, tapi juga bisa menghambat pertumbuhan imannya juga dan berdampak kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, kiranya Tuhan menolong kita untuk belajar dari firman-Nya dan terus bertumbuh di dalam firman-Nya. Amin.